Malam itu seorang pemulung tua dipukul dan diusir dari sekolah elit hanya karena datang membawa kantong plastik berisi roti sisa untuk cucunya yang sakit. Semua orang menertawakannya, bahkan seorang guru berkata bahwa orang miskin tidak pantas berada di sekolah mahal itu. Namun beberapa menit kemudian suasana berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah iring-iringan mobil hitam berhenti di halaman sekolah dan para pejabat penting turun sambil gemetar melihat wajah pemulung tua tersebut. Tidak ada yang menyangka pria kumal yang mereka hina ternyata menyimpan rahasia yang mampu menghancurkan hidup semua orang di sana. Selamat datang di channel ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar kalian supaya kami semakin semangat menghadirkan drama Cina penuh emosi dan plot twist mengejutkan setiap hari. Sekarang mari masuk ke cerita yang akan membuat seluruh kota menyesal karena menghina seorang pemulung tua. Hujan tipis turun membasahi jalanan kota Yunhe ketika seorang pria tua bernama Jian Ren berjalan perlahan sambil membawa karung besar di pundaknya. Pakaiannya penuh noda lumpur dan sepatu lusuhnya sudah hampir robek di bagian depan. Orang-orang yang lewat langsung menutup hidung saat pria tua itu berhenti di dekat tong sampah belakang restoran mewah. Dasar pemulung menjijikkan, bisik seorang wanita sambil menarik anaknya menjauh. Jian Ren tidak menjawab. Ia hanya membuka tutup tong sampah dan mulai mencari makanan yang masih layak dimakan. Tangannya yang keriput mengambil beberapa roti yang masih terbungkus plastik dan sepotong ayam dingin yang belum habis dimakan pelanggan restoran. Matanya sedikit berbinar karena malam itu ia bisa membawa makanan untuk cucunya. Namun belum sempat ia memasukkan makanan itu ke kantong plastik, seorang satpam bertubuh besar datang sambil membawa tongkat. "Hei tua bangka! Berapa kali aku bilang jangan datang ke sini lagi," bentaknya keras. Jian Ren langsung membungkuk pelan. "Maaf tuan, saya hanya mencari sedikit makanan untuk cucu saya yang sedang sakit." Satpam itu malah tertawa sinis. "Kalau miskin jangan punya keluarga. Pergi sebelum pelanggan melihatmu." Ia lalu menendang karung milik Jian Ren hingga isinya berhamburan ke jalan basah. Beberapa pengunjung restoran yang melihat kejadian itu justru ikut tertawa kecil. Seorang pria muda berkata sambil merekam dengan telepon genggamnya, "Lihat pemulung ini, mungkin dia pikir restoran mahal tempat buang sampah gratis." Jian Ren menahan malu sambil memunguti kembali roti-roti yang jatuh ke genangan air. Di dalam hatinya terasa sakit, tetapi ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti itu selama bertahun-tahun. Setelah semua makanan dimasukkan kembali ke kantong plastik, Jian Ren berjalan meninggalkan restoran sambil menahan batuk. Tidak ada yang tahu bahwa pria tua yang dihina itu sebenarnya pernah menjadi sosok paling berkuasa di negara tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa nama Jian Ren dahulu pernah membuat para pejabat dan pengusaha besar gemetar ketakutan. Rumah Jian Ren berada di gang sempit dekat rel kereta tua yang hampir tidak pernah dilewati orang kaya. Dinding rumah kontrakan itu lembab dan catnya sudah mengelupas di banyak bagian. Saat membuka pintu, Jian Ren langsung mendengar suara batuk kecil dari dalam kamar. "Kungfu sudah pulang?" tanya seorang gadis kecil bernama Liwei dengan suara lemah. Jian Ren segera tersenyum lembut meski wajahnya masih penuh air hujan. "Lihat, malam ini Kungfu membawa ayam untuk Liwei." Gadis kecil itu duduk perlahan di ranjang tipis sambil menahan sesak di dadanya. Wajahnya pucat tetapi matanya tetap hangat melihat kakeknya. Jian Ren segera memanaskan sup dingin di atas kompor kecil yang apinya sering mati sendiri. Saat menunggu makanan hangat, ia membuka kotak obat dan terdiam cukup lama. Obat asma milik Liwei tinggal 2 tablet. Tangannya gemetar karena ia tahu uang yang tersisa bahkan tidak cukup membeli 1 strip obat baru. "Kungfu jangan sedih, Liwei sudah lebih sehat," kata gadis kecil itu sambil memaksakan senyum. Jian Ren menatap cucunya dan dadanya terasa sesak. Ia teringat putrinya yang meninggal bertahun-tahun lalu karena kecelakaan misterius setelah perebutan warisan keluarga mereka. Sejak hari itu Jian Ren menghilang dari dunia bisnis dan hidup sebagai pemulung demi menjauhkan satu-satunya cucu yang tersisa dari bahaya keluarga besar mereka sendiri. "Besok ada pembayaran sekolah lagi?" tanya Jian Ren pelan. Liwei langsung menunduk. Guru meminta semua murid melunasi uang pendidikan sebelum akhir minggu. Jian Ren diam cukup lama lalu mengusap kepala cucunya. "Kungfu akan mencari uang." Liwei menggenggam tangan kakeknya.
Kungfu jangan bekerja terlalu keras. Jianren tersenyum kecil, tetapi setelah Liu tertidur ia duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi hujan. Wajahnya perlahan berubah dingin. Dari saku jaket lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah cincin hitam tua dengan lambang naga emas. Cincin itu terlihat biasa bagi orang lain, tetapi di dunia bisnis lambang itu adalah simbol kekuasaan grup Tianlong, perusahaan terbesar di negara tersebut. Jianren menggenggam cincin itu erat sambil berbisik lirih. Aku tidak ingin kembali ke dunia itu, tetapi kalau mereka menyentuh cucuku lagi, aku tidak akan diam. Pagi berikutnya udara di kota Yunhe terasa dingin menusuk tulang ketika Liu berjalan memasuki Akademi Bintang Timur, sekolah elit yang dipenuhi anak pejabat dan keluarga konglomerat. Seragam Liu terlihat paling kusam dibanding murid lain, tetapi ia tetap berjalan tenang sambil membawa buku-buku yang sudah mulai usang. Saat memasuki kelas, beberapa murid langsung berbisik sambil tertawa kecil. Lihat, anak pemulung datang lagi. Seorang gadis bernama Selena memutar matanya jijik lalu sengaja menutup hidung. Aku dengar kakeknya mencari makanan di tong sampah restoran. Murid lain ikut tertawa. Liu berusaha tidak mendengar dan duduk di bangkunya, tetapi belum lama pelajaran dimulai seorang guru wanita bernama Madam Yelena masuk sambil membawa map merah. Wajahnya terlihat serius. Liu berdiri. Seluruh kelas langsung diam. Madam Yelena membuka map itu lalu berkata dengan nada dingin, keluargamu belum membayar biaya pendidikan selama 6 bulan. Sekolah sudah memberi toleransi terlalu lama. Liu menggenggam rok seragamnya erat. Saya mohon beri saya waktu sedikit lagi. Madam Yelena menghela napas sinis. Ini sekolah elit, bukan panti amal. Selena tersenyum mengejek lalu berkata keras agar semua murid mendengar, kalau miskin kenapa memaksa sekolah di sini? Beberapa murid tertawa. Mata Liu mulai berkaca-kaca tetapi ia tetap menahan tangis. Madam Yelena kembali bicara, jika besok belum ada pembayaran, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Tiba-tiba pintu kelas terbuka perlahan dan Jianren muncul dengan pakaian lusuhnya sambil membawa kantong plastik kecil. Suasana langsung berubah hening. Beberapa murid menatap jijik. Ya ampun, bau sekali, bisik seorang murid laki-laki. Jianren membungkuk sopan. Maaf mengganggu, saya ingin bicara soal cucu saya. Madam Yelena langsung marah. Siapa yang mengizinkan pemulung masuk ke kelas? Jianren mencoba tersenyum tenang. Saya hanya ingin meminta sedikit waktu. Namun sebelum ia selesai bicara, seorang petugas keamanan sekolah datang lalu menarik bahunya kasar. Keluar sekarang. Liu langsung berdiri panik. Jangan dorong kungfu. Tetapi petugas itu justru mendorong Jianren hingga tubuh tua itu hampir jatuh ke lantai. Seluruh murid melihat tanpa rasa kasihan. Tidak ada yang sadar bahwa beberapa menit lagi hidup mereka akan berubah selamanya. Jianren perlahan bangkit sambil memegang pinggangnya yang sakit akibat dorongan keras petugas keamanan. Madam Yelena berdiri sambil melipat tangan dengan wajah penuh penghinaan. Orang seperti Anda tidak pantas masuk ke sekolah ini, katanya dingin. Liu menangis sambil memeluk kakeknya. Kungfu, ayo pulang saja. Namun tiba-tiba suara rem mobil terdengar dari luar gedung sekolah. Semua murid langsung menoleh ke jendela ketika melihat 5 mobil hitam mewah berhenti di halaman utama. Puluhan pria bersetelan jas turun dengan wajah tegang. Kepala sekolah yang sedang berjalan di koridor langsung pucat saat melihat rombongan tersebut. Direktur Huang datang, gumamnya panik. Direktur Huang dikenal sebagai salah satu petinggi yayasan pendidikan terbesar di negara itu dan sangat jarang muncul langsung ke sekolah. Semua guru buru-buru keluar menyambutnya. Namun hal aneh terjadi ketika pria parubaya itu memasuki kelas dan matanya langsung tertuju pada Jianren. Tubuh Direktur Huang tiba-tiba gemetar. Wajahnya berubah pucat seperti melihat hantu. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Semua orang bingung melihat reaksinya. Jianren hanya diam sambil menatap pria itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Direktur Huang langsung berlutut di depan Jianren hingga semua orang terdiam sok. Ketua Jianren, ucapnya dengan suara gemetar. Madam Yelena langsung tertawa gugup. Direktur Huang,
Anda pasti salah orang. Dia hanya pemulung. Namun Direktur Huang tiba-tiba membentak marah. Diam. Seluruh ruangan langsung sunyi. Pria itu menunduk hormat kepada Jian Ren. Beliau adalah pendiri grup Tianlong. Seketika wajah semua orang berubah pucat. Nama grup Tianlong seperti petir di telinga mereka. Itu adalah perusahaan terbesar di negara tersebut yang menguasai bank, rumah sakit, media, properti, dan bahkan proyek pemerintah. Kepala sekolah sampai mundur beberapa langkah karena tidak percaya. Mustahil, gumamnya lemas. Jian Ren menghela napas panjang lalu menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Aku sudah lama meninggalkan dunia itu, katanya tenang. Tetapi hari ini kalian mempermalukan cucuku hanya karena kami terlihat miskin. Suasana menjadi sangat mencekam. Bahkan petugas keamanan yang tadi mendorong Jian Ren mulai gemetar ketakutan sambil berkeringat dingin. Madam Yelena langsung jatuh berlutut dengan wajah pucat pasi. Ketua Jian Ren, saya tidak tahu siapa Anda, katanya terbata-bata sambil menahan tangis. Kepala sekolah ikut menunduk dalam-dalam. Mohon maafkan kami atas perlakuan tadi. Jian Ren menatap mereka dengan mata dingin tanpa sedikit pun rasa marah yang meledak-ledak. Justru ketenangannya membuat semua orang semakin takut. Li Wei memegang tangan kakeknya pelan sambil masih bingung dengan apa yang terjadi. Kungfu, mereka bilang kungfu pendiri perusahaan besar, tanyanya lirih. Jian Ren tersenyum kecil kepada cucunya. Dulu memang begitu. Direktur Huang segera memerintahkan semua staf sekolah berkumpul di aula utama. Dalam waktu singkat seluruh guru, murid, dan orang tua murid memenuhi ruangan besar itu dengan wajah penuh penasaran. Kabar tentang identitas Jian Ren menyebar begitu cepat hingga beberapa wartawan mulai berdatangan ke depan sekolah. Di atas panggung aula, Direktur Huang berdiri sambil berkata keras, "Hari ini kalian telah menghina pria yang membangun ekonomi negara ini dari nol." Semua orang langsung terdiam. Jian Ren berjalan perlahan ke depan panggung dengan pakaian lusuh dan sepatu robeknya. Penampilannya sangat kontras dengan aura hormat yang kini memenuhi ruangan. Selama bertahun-tahun aku hidup sebagai orang miskin, katanya pelan tetapi jelas terdengar ke seluruh aula. Aku ingin melihat apakah manusia masih bisa menghargai seseorang tanpa memandang uang. Ia berhenti sejenak lalu menatap para guru. Ternyata jawabannya sangat mengecewakan. Madam Yelena menangis sambil menunduk. Seorang ayah murid yang dulu sering menghina Li Wei langsung maju dan berlutut. "Ketua Jian Ren, mohon ampuni kami." Satu persatu orang lain ikut berlutut hingga seluruh aula dipenuhi orang-orang yang menundukkan kepala. Pemandangan itu membuat Li Wei terdiam tidak percaya. Anak-anak yang tadi mengejeknya kini bahkan tidak berani menatap matanya. Jian Ren lalu berkata dengan nada dingin, "Kalian tidak menghormati orang miskin karena hati kalian hanya tunduk kepada kekayaan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan sunyi total. Tidak ada seorang pun yang berani membalas perkataannya. Setelah kejadian di aula sekolah, berita tentang Jian Ren langsung menjadi headline di seluruh negeri. Televisi menampilkan wajah pemulung tua yang ternyata pendiri grup Tianlong. Media sosial dipenuhi video ketika Direktur Huang berlutut di depannya. Banyak orang tidak percaya bahwa pria yang selama ini dianggap pengemis ternyata salah satu tokoh paling berpengaruh di negara tersebut. Di rumah kontrakan kecilnya, Jian Ren duduk tenang sambil meminum teh hangat ketika puluhan mobil mewah mulai memenuhi gang sempit tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu sering mengusirnya kini berdiri di luar rumah sambil membawa hadiah dan makanan mahal. "Pak Jian Ren, maaf kalau dulu saya pernah kasar," kata seorang pria pemilik warung dengan wajah canggung. Jian Ren hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Tidak lama kemudian seorang pria tua berjas hitam turun dari mobil panjang dan langsung membungkuk hormat. Namanya Victor Liang, tangan kanan Jian Ren sejak puluhan tahun lalu. "Ketua, seluruh dewan direksi menunggu perintah Anda untuk kembali memimpin perusahaan," katanya serius. Jian Ren menghela napas pelan. "Aku sudah lelah dengan dunia itu." Victor menatap rumah kecil di depannya lalu berkata lirih, "Tetapi musuh lama keluarga Anda mulai bergerak lagi setelah tahu Anda masih hidup." Wajah Jian Ren langsung berubah dingin. Ia tahu apa maksud perkataan itu.
Bertahun-tahun lalu keluarganya hancur karena perebutan kekuasaan internal grup Tianlong. Putra sulungnya terbunuh, putrinya meninggal misterius, dan cucunya menjadi target perebutan warisan. Karena itulah Jianren memilih menghilang dan hidup miskin demi melindungi Liu Wei. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Beberapa pria bertato masuk dengan wajah kasar. Pemimpin mereka tersenyum sinis. "Tuan Jianren, bos kami ingin bertemu." Victor langsung maju marah. "Berani sekali kalian masuk tanpa izin." Namun Jianren mengangkat tangannya pelan. "Ia sudah tahu siapa yang mengirim mereka. Katakan pada tuan kalian, aku tidak tertarik kembali ke perebutan kekuasaan." Preman itu tersenyum dingin. "Bos kami bilang kalau Anda menolak, cucu Anda bisa berada dalam bahaya." Seketika mata Jianren berubah tajam seperti naga yang terbangun dari tidur panjang. Malam itu suasana rumah kontrakan Jianren berubah sangat tegang. Liu Wei yang berada di dalam kamar dapat mendengar suara keras dari ruang depan tetapi ia terlalu takut untuk keluar. Jianren berdiri menatap para preman dengan wajah dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aura pria tua itu berubah total. Tidak lagi seperti pemulung lemah yang dihina orang. Pemimpin preman bernama Rogan menyeringai sambil memainkan pisau kecil di tangannya. "Bos kami hanya ingin memastikan Anda tidak kembali mengambil alih grup Tianlong." Jianren melangkah perlahan mendekat. "Dan kalau aku menolak?" Rogan tertawa kasar. "Mungkin cucu Anda akan mengalami kecelakaan." Belum sempat anak buahnya ikut tertawa, Jianren tiba-tiba menampar meja kayu di dekatnya hingga retak menjadi dua. Semua preman langsung mundur shok. Bahkan Victor Liang terlihat terkejut karena sudah bertahun-tahun ia tidak melihat sisi mengerikan Jianren. "Keluar dari rumahku sebelum aku lupa cara mengendalikan amarah," ucap Jianren dengan suara rendah penuh tekanan. Rogan menelan ludah tetapi masih mencoba terlihat berani. "Anda pikir masih berkuasa seperti dulu?" Tiba-tiba belasan mobil hitam berhenti di depan gang sempit itu. Puluhan pria bersenjata jas hitam turun dengan cepat dan langsung mengepung rumah. Lambang naga emas terlihat di dada mereka. Wajah Rogan langsung pucat. Victor tersenyum tipis. Pasukan keamanan pribadi Tianlong masih setia pada ketua. Jianren menatap Rogan tanpa berkedip. "Kembali dan katakan pada Leon Fargan bahwa aku sudah cukup bersabar selama bertahun-tahun." Nama itu membuat seluruh ruangan sunyi. Leon Fargan adalah mantan keponakan Jianren yang mencoba merebut grup Tianlong setelah Jianren menghilang. Rogan dan anak buahnya segera pergi dengan tubuh gemetar. Setelah suasana tenang, Liu Wei keluar perlahan dari kamar. "Kungfu, apakah kita dalam bahaya?" tanyanya takut. Jianren langsung berubah lembut lalu memeluk cucunya. Tidak ada yang akan menyakiti Liu Wei. Namun saat malam semakin larut, Jianren berdiri sendirian di depan rumah sambil menatap langit gelap. Ia tahu perang lama yang selama ini ia hindari akhirnya datang kembali menghampirinya. Keesokan harinya seluruh kota Yunhe dipenuhi berita mengejutkan tentang kembalinya Jianren ke dunia bisnis. Saham grup Tianlong langsung melonjak tajam dan para investor besar mulai berdatangan dari berbagai negara. Namun di sisi lain, Leon Fargan duduk marah di kantor mewahnya sambil membanting gelas kristal ke lantai. "Orang tua itu seharusnya sudah mati sejak lama," bentaknya penuh amarah. Di hadapannya berdiri beberapa direktur yang ketakutan. Leon selama ini mengendalikan sebagian besar kekuatan grup Tianlong secara diam-diam dan tidak ingin Jianren kembali mengambil alih perusahaan. "Apa kalian tahu apa yang akan terjadi jika dia kembali duduk di kursi ketua?" bentaknya lagi. Tidak ada yang berani menjawab. Sementara itu Jianren datang ke rumah sakit bersama Liu Wei untuk memeriksa kesehatannya. Semua dokter langsung panik saat mengetahui identitas asli pria tua tersebut. Direktur rumah sakit bahkan menyambutnya sendiri sampai membungkuk hormat berkali-kali. Namun ketika Liu Wei sedang diperiksa, tiba-tiba listrik rumah sakit mati mendadak. Suasana langsung kacau. Jianren berdiri perlahan sambil menyipitkan mata. Ia tahu itu bukan kebetulan. Dalam kegelapan beberapa pria bertopeng masuk ke ruangan dan mencoba menculik Liu Wei. "Bawa anak itu sekarang," teriak salah satu dari mereka. Liu Wei menjerit ketakutan.
Tetapi sebelum mereka sempat mendekat, Jianren bergerak cepat mengambil tongkat besi penyangga infus lalu menghantam salah satu penyerang hingga jatuh. Victor Liang dan pasukan keamanan segera masuk ke ruangan setelah listrik menyala kembali. Pertarungan singkat terjadi di lorong rumah sakit. Para pasien berteriak panik saat beberapa penyerang berhasil dilumpuhkan. Salah satu dari mereka akhirnya tertangkap hidup-hidup. Jianren berjalan mendekat dengan wajah dingin. "Siapa yang menyuruh kalian?" tanyanya tajam. Pria itu ketakutan lalu menjawab terbata-bata, "Leon Vargan." Mendengar nama itu, mata Jianren berubah sangat gelap. Ia akhirnya sadar bahwa Leon tidak akan berhenti sampai berhasil menghancurkan dirinya dan merebut seluruh warisan keluarga. Malam setelah penyerangan di rumah sakit, Jianren akhirnya memutuskan kembali ke markas utama grup Tianlong untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun menghilang. Gedung pencakar langit raksasa itu langsung dipenuhi pengamanan ketat ketika mobil Jianren memasuki area utama. Para pegawai yang melihat kedatangannya berdiri gemetar sambil membungkuk hormat. Banyak dari mereka hanya mendengar legenda tentang Jianren tetapi belum pernah melihat langsung sosok pria yang membangun kerajaan bisnis terbesar di negara itu. Di ruang rapat utama, seluruh dewan direksi sudah menunggu dengan wajah tegang. Leon Vargan duduk di kursi paling depan sambil tersenyum tipis pura-pura tenang. "Paman, akhirnya Anda kembali," katanya licik. Jianren berjalan perlahan menuju kursi ketua yang selama ini kosong. "Kursi ini tidak pernah menjadi milikmu, Leon." Suasana langsung membeku. Leon mencoba tertawa kecil. "Perusahaan ini berkembang pesat di tangan saya." Jianren menatap layar besar di ruangan lalu memberi isyarat kepada Victor. Seketika muncul data rahasia tentang penggelapan uang, suap, dan pencucian dana yang dilakukan Leon selama bertahun-tahun. Wajah semua direktur langsung pucat. Leon berdiri panik. "Itu fitnah." Namun tiba-tiba polisi khusus anti korupsi masuk ke ruangan bersama beberapa jaksa negara. Salah satu dari mereka menunjukkan surat penangkapan resmi. "Leon Vargan, Anda ditangkap atas kasus korupsi dan percobaan pembunuhan." Leon langsung berteriak marah sambil menunjuk Jianren. "Semua ini salah Anda." Jianren berdiri tenang lalu berkata dingin, "Kau menghancurkan keluargamu sendiri demi kekuasaan." Leon mencoba melawan tetapi akhirnya diborgol dan dibawa keluar di depan seluruh direksi. Setelah suasana kembali tenang, Jianren memandang semua orang di ruangan itu. Mulai hari ini grup Tianlong akan berubah. Para direktur langsung menunduk hormat. Jianren kemudian mengejutkan semua orang dengan keputusan berikutnya. "Aku tidak akan mewariskan perusahaan ini kepada keluarga rakus lagi." Semua orang saling memandang bingung sementara Jianren perlahan menatap foto kecil Liwei yang ada di sakunya. Beberapa bulan kemudian kehidupan Jianren dan Liwei berubah total. Namun berbeda dari dugaan semua orang, Jianren tidak pindah ke istana mewah atau hidup berlebihan seperti para konglomerat lain. Ia justru membeli rumah sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga kesukaan Liwei. Gadis kecil itu kini sehat kembali setelah mendapat pengobatan terbaik. Di sekolah barunya, semua murid menghormatinya bukan karena kekayaan keluarganya, tetapi karena kecerdasannya yang luar biasa. Suatu sore Jianren menghadiri acara besar grup Tianlong yang disiarkan langsung ke seluruh negeri. Ribuan pejabat, pengusaha, dan wartawan memenuhi aula megah tersebut. Semua menunggu keputusan besar dari pendiri Tianlong yang kembali muncul setelah puluhan tahun. Jianren berdiri di atas panggung dengan pakaian hitam sederhana. Rambut putihnya membuat sosoknya terlihat berwibawa. "Selama hidupku aku membangun kekayaan tanpa batas," katanya pelan. "Tetapi kekayaan itu juga menghancurkan keluargaku." Aula menjadi sunyi total. Jianren lalu melanjutkan, "Mulai hari ini sebagian besar aset grup Tianlong akan digunakan untuk membangun sekolah gratis, rumah sakit, dan bantuan bagi rakyat miskin." Semua orang langsung terkejut mendengar keputusan tersebut. Bahkan beberapa pejabat terlihat tidak percaya. Jianren tersenyum kecil lalu memanggil Liwei naik ke panggung. Gadis kecil itu berjalan gugup sambil menggenggam tangan kakeknya. "Kungfu pernah bilang dunia menghormati uang," kata Liwei pelan di depan mikrofon. "Tetapi kungfu juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh kehilangan hati."
Banyak orang langsung terdiam mendengar ucapan polos itu. Jianren memandang cucunya dengan mata hangat lalu berkata, "Aku tidak peduli apakah dunia mengingatku sebagai miliarder atau pemulung. Yang penting cucuku tumbuh menjadi manusia baik." Seluruh aula langsung berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di luar gedung, hujan tipis kembali turun seperti malam ketika Jianren masih mencari makanan di tong sampah. Bedanya sekarang tidak ada lagi orang yang berani menghina pria tua itu. Namun bagi Jianren, kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan kembali kekuasaannya, melainkan akhirnya menemukan alasan untuk hidup dengan tenang bersama satu-satunya keluarga yang tersisa.